Jadi untuk profil lulusan untuk ke depan itu sebenarnya bisa bekerja di mana saja ya sebenarnya. Tinggal kompetensi apa yang ada dalam diri kita untuk kita asi dan asuh ya, untuk kita nanti mau keluar sebagai apa ya adik-adik. Jadi untuk calon-calon mahasiswa itu juga silakan. Dari belum tahu juga bisa nanti kita poles pelan-pelan sampai mencintai prodi ilmu tanah itu seperti apa. Dan di situ akan kelihatan bahwa Anda mempunyai nilai-nilai emas yang ada dalam diri Anda sendiri. Jurusan Tanah dengan Ketua Jurusan Insinyur Yani Kamagi, MP. Program Studi Ilmu Tanah terakreditasi B, dipimpin oleh Dr. Insinyur Joko Purbo Puspito, MSc. Halo semuanya, kembali lagi di Agri Kreatif Podcast, podcastnya Fakultas Pertanian yang inovatif dan kreatif. Oke, kembali lagi dengan saya Rani Miselita yang akan memandu podcast pada siang hari ini. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Mungkin Mener, Enci, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Insinyur Yani Kamagi sebagai Ketua Jurusan Tanah. Halo semuanya, saya Meldi TM Sinolungan sebagai Sekretaris Jurusan Tanah. Saya Joko, Korprodi Ilmu Tanah. Saya Steve Tawaris sebagai mahasiswa ilmu tanah angkatan 21 dan juga selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Universitas Samratulangi. Oke, jadi saat ini Rani berbicara dengan Mener Yani, Cik Meldi, Mener Joko, dan Steve. Oke, nah pada siang hari ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, yaitu jurusan Tanah, yang di bawahnya ada program studi ilmu tanah. Ya. Oke. Mungkin Mener bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih jurusan Tanah itu? Oke, terima kasih. Jurusan Tanah kita mempunyai 12 staf dan 1 dosen luar biasa. Nah, yang 2 staf mereka di program studi yang lain, yang tinggal di program studi ilmu tanah itu ada 10 staf dosen dan 1 ada dosen bergelar guru besar, masih muda dan energik. Nah, di situ di jurusan tanah kita membawahi selain membawahi staf juga ada labnya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang tertarik, kita mempunyai lab yang itu dikelola atau diketuai oleh Prof. Setli Tamot. Ya. Dan kami juga mempunyai ruang baca, kemudian rumah kaca juga kami punya. Sebenarnya itu fakultas tapi dikelola oleh jurusan, dan situ kalau mahasiswa mau penelitian kita ke situ ya. Dan banyak hal yang perlu disampaikan, tapi nanti kita sambil Rani kita bicara mungkin ini dulu supaya nggak bosan ya. Iya. Bisa lanjut. Oke, luar biasa. Nah, mungkin kita akan berpindah sedikit ke program studi ilmu tanah. Nah, Mener Joko, seperti apa nih program studi ilmu tanah? Oke, terima kasih. Program studi ilmu tanah, namanya ilmu, berarti ada sainsnya, dan jangan lupa ada seninya juga, tanah. Jadi tentang yang kita pijak sehari-hari. Kalau saya katakan dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya masuk di prodi ilmu tanah gara-gara satu keinginan sebenarnya. Saya ingin berjalan-jalan, berpetualang, tetapi orang lain yang kasih ongkos sama saya. Jadi itu yang membuat saya sangat ingin mengenal lebih jauh masuk di prodi ilmu tanah. Dan juga jangan lupa ya, di prodi ilmu tanah itu kita semuanya akan kembali ke tanah, bukan? Jadi karena kita akan kembali ke tanah, lebih bagus belajar ilmu tanah dong.
Karena kita akan kenalan dengan mikroba tanah, dengan bagaimana dekomposisi tanah, dan tren yang sangat menarik saat ini, bagaimana karbon tanah itu membantu memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Jadi sebagai orang tanah saya katakan kita punya bidang ilmu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan manusia kita. Jadi saya katakan semua perencanaan kota dan wilayah kalau nggak ada orang tanah nggak akan jadi. Ya. Ya. Semua pekerjaan kesesuaian lahan, kelayakan proyek itu dimulai dari dasarnya tanah. Jadi kalau kita tahu kondisi tanah, maka kita akan bisa jadi perencana di negara ini. Kita bisa jadi sebagai surveyor, kita bisa jadi sebagai konsultan, bahkan kita jadi asisten peneliti, atau saat ini yang tren juga adalah bisnis, ya, sebagai emerging UMKM atau istilah kerennya barangkali mereka akan bilang pilot project untuk entrepreneurship itu mulai dari tanah. Nah, yang saya mau katakan juga ilmu tanah itu juga berseni. Jadi saya katakan semua warna-warna yang kita miliki di bangunan-bangunan asalnya dari tanah. Warna tanah sepele tapi menentukan, membuat hidup kita lebih ceria karena ada warna hitam dari arang, ada warna putih dari kaolin, ada juga warna emas dari emas. Dan tren saat ini juga adalah pertambangan. Bagaimana kita mereklamasi bekas tambang itu juga menjadi salah satu prioritas dari prodi ilmu tanah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tapi ingat, masuk jurusan tanah kalau Anda mau, orang lain yang bayar sambil Anda jalan-jalan. Terima kasih. Menarik. Jadi ilmu tanah ini ternyata luas ya cangkupannya, dan kita hanya berpikir oh mereka cuma belajar tanah, tapi ternyata kalau kita selidiki lagi tentang tanah ternyata luas dan itu sangat-sangat menarik. Nah, kira-kira kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh program studi ilmu tanah juga jurusan tanah? Mungkin dipersilakan Cik Meldi. Silakan. Mungkin diperkenalkan dia ini jadi tenaga konsultan sebenarnya, Cik Meldi, dari jurusan tanah karena keahliannya dia. Jadi salah satu ya tambahan ya. Memang itu kalau kita belajar ilmu tanah, awalnya juga saya mau bercerita dari awal ya. Masuk di prodi tanah itu kami waktu itu hanya belajar 2 semester. Sehingga waktu itu tahun 95 ya. Sehingga kami harus memacu diri kita masing-masing untuk kita belajar. Ada apa tentang di prodi ilmu tanah itu? Kita mau belajar apa hanya dalam 2 semester? Ya bersyukur adik-adik sekarang ini sudah belajar dari semester 1 ya. Kalau kita waktu itu hanya 2 semester kita belajar langsung memilih prodi. Tetapi dari situ kelihatan kompetensi apa yang ada dalam diri kita untuk kita benahi hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga akhirnya saya direkrut untuk menjadi dosen. Ada teman-teman saya juga alumni sudah menjadi, memang ada bankir, ada kepala cabang, tetapi kita belajar di prodi ilmu tanah itu kita dituntun untuk kita mindset kita harus terstruktur ya dari situ. Jadi untuk profil lulusan untuk ke depan itu sebenarnya bisa bekerja di mana saja ya sebenarnya. Tinggal kompetensi apa yang ada dalam diri kita untuk kita asah, asi dan asuh ya, untuk kita nanti mau keluar sebagai apa ya adik-adik. Jadi untuk calon-calon mahasiswa itu juga silakan. Dari belum tahu juga bisa nanti kita poles perlahan-lahan sampai mencintai prodi ilmu tanah itu seperti apa. Dan di situ akan kelihatan bahwa Anda mempunyai nilai-nilai emas yang ada dalam diri Anda sendiri. Jadi itu. Untuk kegiatan-kegiatan memang nanti akan dijelaskan oleh Imaju ya. Tetapi kami dari jurusan tanah itu kita menggenjot juga untuk membantu adik-adik mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan di baik lokal maupun nasional, bahkan mungkin ini ke depan nanti kita akan memacu adik-adik mahasiswa untuk maju membawakan presentasi dalam seminar internasional. Itu yang menjadi harapan kami juga ke depan. Untuk dosen-dosen, kami juga menggerakkan sebagai pimpinan jurusan tanah memacu juga berbagai kompetensi dosen-dosen yang ada untuk kita
mengasah ASI juga kita ini untuk kita bisa mendapatkan sesuatu seperti saya tahun 2022 saya mendapatkan paten sederhana dari mewakili jurusan tanah juga. Jadi saya mendapatkan memang banyak penelitian yang sudah menjadi rekam jejak saya juga dengan tim yang ada di dosen jurusan tanah. Dan kami mendapatkan satu paten sederhana yaitu tentang bagaimana kita membuat media tanam. Waktu itu saya tentang sedimen Danau Tondano untuk kita menjadikan media tanam. Dan ternyata sedimen yang ada di Danau Tondano itu contoh ya, salah satu contoh. Itu bisa kita jadikan satu luaran yang luar biasa untuk kita menonjolkan prodi ilmu tanah ini seperti apa. Dan bisa digunakan. Yang katanya hanya sebagai limbah pertanian tetapi bisa juga untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Jadi itu salah satu contoh aja ya. Jadi itu. Untuk selanjutnya silakan mahasiswa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dari himpunan kami sendiri itu mempunyai beberapa kegiatan ke depannya. Itu seperti kami akan mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia, yaitu PILMITANAS yang bakal diselenggarakan bulan Mei nanti. Di situ akan ada kegiatan perlombaan seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada juga cerdas cermat, video kreatif, dan juga soul judging yang menjadi satu ciri khas ketika lomba nantinya. Dan bakal mengasah nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga bisa masuk dalam himpunan, kami itu bakal merekrut teman-teman untuk ikut serta dalam kegiatan ini agar supaya sama-sama orang menciptakan suatu prestasi baru di himpunan sendiri ataupun di jurusan sendiri. Mungkin kegiatan yang dekat ini itu sih. Oke, luar biasa. Jadi belajarnya juga sudah unik, kegiatan-kegiatan yang banyak, bukan hanya di tingkat mahasiswa saja, tetapi juga dosen hingga mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa tadi. Dan juga di sini himpunan sangat mendukung kegiatan dari program studi itu sendiri. Oke, nah seperti pepatah yang mengatakan universitas tanpa mahasiswa itu tidak ada artinya. Nah, di sini Himilta sangat berperan tentunya untuk menunjang program-program yang ada di program studi ilmu tanah juga jurusan tanah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, apa sih program unggulan dari Himilta itu sendiri? Oke, baik, terima kasih Kak. Program kami atau program unggulan kami dari Himilta itu tentu saja ada yang pertama itu pengkaderan yang biasa kami sebut dengan pendidikan dasar anak tanah untuk mengkader adik-adik kita yang baru masuk ke program studi ilmu tanah untuk masuk ke organisasi kami. Tentu saja ini dapat bermanfaat bagi mereka karena ketika masuk organisasi bakal mengasahkan skill, soft skill ataupun hard skill mereka dalam komunikasi atau mengajarkan menyelesaikan satu project nantinya. Dibutuhkan tentu saja adalah problem solving. Nah, dan dari situ kami juga punya program unggulan lain seperti pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan. Dan juga pada akhir tahun ini kami dipercayakan Himilta tentu saja untuk mengadakan satu kegiatan besar, kegiatan nasional, yaitu Pernas atau sebenarnya itu pertemuan nasional yang akan mengundang seluruh himpunan mahasiswa ilmu tanah di Indonesia untuk memilih sekretaris jenderal baru dari Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia atau yang disingkat dengan Fokus Himiti. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi salah satu tuan rumah untuk Fokus Himiti ya. Yeah. Nah, bagaimana nih dari program studi ilmu tanah merespon kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himilta? Jadi organisasi mahasiswa kalau saya katakan itu sangat krusial. Jadi kita tidak hanya mendidik mereka ilmu, tapi juga berorganisasi. Karena itu yang menjadi titik berat kami. Kalau punya ilmu tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat, nggak ada gunanya. Jadi contoh yang menarik, Fokus Himiti beberapa tahun yang lalu, beberapa mahasiswa, ada 7 mahasiswa utusan Himilta, mereka pergi ke Kendari untuk ikut Fokus Himiti. Dan mereka pergi dengan biaya yang apa adanya. Saya katakan, mereka pergi jalan darat, kembalinya pakai kapal laut. Itu pun tertunda karena jadwal kapal laut tidak bisa setiap saat ada. Jadi kita sebagai dosen-dosen dan ketua prodi mensupport mereka dengan apa yang kita punya. Jadi istilahnya kita juga mengajarkan kepada mereka bagaimana sih hidup sebenarnya. Lalu yang sangat menarik dengan Fokus Himiti ini, Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia,
kita menjadi tuan rumah, pengurus untuk yang periode tahun ini. Jadi dengan adanya mereka jadi pengurus, maka mereka harus menyelenggarakan kongres atau istilahnya pertemuan besar gitu ya. Nah, kita akan support 100% untuk itu. Nah, yang sangat menarik lagi, kita tidak hanya bekerja secara mahasiswa, tapi secara organisasi, program studi. Kita ada APSITI, jadi Asosiasi Program Studi Ilmu Tanah Indonesia. Itu juga bekerja sama, jadi antara prodi ilmu tanah universitas lain di Indonesia, kita bekerja bersama untuk menggairahkan atau memberi support layanan kepada mahasiswa kita masing-masing di prodi masing-masing. Nah, tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya program studi ilmu tanah Unsrat menjadi koordinator wilayah Indonesia Timur dari APSITI. Siapapun juga koordinator prodinya. Sekarang ini saya sebagai Joko, tahun depan lagi barangkali kan berganti, dia akan menjadi koordinator program studi wilayah Indonesia Timur. Nah, itu yang menolong kita memberikan semangat pada adik-adik kita sebagai penerus kita. Jadi kalau Anda mau masuk di prodi ilmu tanah, tidak akan sia-sia gitu kan. Itu yang saya rasakan. Jadi yang menarik lagi, kita tidak hanya bekerja nasional, kita bekerja juga internasional. Jadi Himpunan Ilmu Tanah itu ada di level nasional, namanya HITI, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Kemudian ada juga di level internasional, IUSS, International Union of Soil Science. Nah, kita saat ini sangat berperan aktif di situ. Jadi kalau saya katakan mengembangkan kemampuan mahasiswa berbahasa Inggris adalah top prioritas dari kami. Jadi sebagai mahasiswa ilmu tanah, Anda wajib fasih berbahasa Inggris nantinya. Walaupun sekarang belum, nggak ada masalah. Tapi begitu Anda selesai jadi sarjana, Anda setidaknya mampu berbahasa Inggris dan Anda mampu mengikuti pergaulan internasional dengan sangat baik. Itu yang kita lakukan dan adalah masa depan Indonesia. Tanpa ilmu tanah, Indonesia tidak ada. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih ilmu tanah, ya. Oke. Nah, mungkin kita berpindah lagi ke Ketua Himilta. Prestasi apa saja sih yang sudah diraih? Mungkin dari mahasiswanya di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, terima kasih. Mungkin akhir ini ya, barusan itu kami dari anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah ada yang mendapat prestasi yang cukup luar biasa, yaitu yang mendapatkan peringkat ketiga mahasiswa berprestasi se-Fakultas Pertanian, dan itu merupakan satu prestasi yang cukup baru bagi kami sebagai mahasiswa ilmu tanah tentu saja. Mungkin kalau untuk tambahan lainnya, prestasi mahasiswa, mereka menang video pendek Fokus Niti. Itu jadi sangat membanggakan buat kita di kancah nasional. Mahasiswa kreatif kita membuat video yang menceritakan kehidupan mahasiswa, bagaimana dia berangkat dari rumah, dari sekolah, dengan gaya dia sebagai mahasiswa. Dan itu kita terima kasih untuk kreativitas itu. Kreativitas yang lain yang menarik, yang menjadi ciri khas mahasiswa ilmu tanah adalah soil judging contest. Jadi pertandingan atau lomba bagaimana seorang mahasiswa ilmu tanah memeriksa tanah. Nah, itu adalah keahlian khusus yang dimiliki. Mereka masuk ke dalam lubang tanah, kemudian mendeskripsikan profil tanah. Profil tanah adalah penampang dua dimensi dari tanah, dari lapisan permukaan sampai ke bawah. Nah, di situ menceritakan juga tentang budaya. Kalau saya mengatakan profil tanah adalah cerita kehidupan kita. Bagaimana tanah itu dikelola dari lapisan permukaan, kemudian bagaimana tanah itu dipupuk, akan terlihat. Bahkan kalau mau diperhatikan, tanah itu berlapis-lapis dengan warna yang berbeda-beda. Itu yang sangat menarik di dalam soil judging contest. Dan itu ciri khas mahasiswa ilmu tanah
harus selalu soil solid, itu buat mereka. FIFA soil solid. Oke, luar biasa. Nah, jadi kedepannya pasti ada harapan-harapan untuk bisa mencetak lebih banyak lagi prestasi dari ilmu tanah yang sudah lebih dulu nih, tadinya di tingkat fakultas, bahkan sampai tingkat nasional, dan kedepannya mungkin bisa sampai internasional. Nah, mungkin bisa dari Steve untuk memberikan kesan sebagai mahasiswa. Nah, saat ini sudah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Nah, semester 6. Nah, apa sih kesannya sebagai mahasiswa ilmu tanah? Tentu saja selama 3 tahun ya belajar sebagai mahasiswa ilmu tanah punya banyak sekali kesan tersendiri bagi saya, mulai dari cara saya menangkap ilmu dari dosen-dosen yang memberikan wawasan kepada saya, terus lingkungan yang ada di kampus itu sendiri cukup baik bagi pertumbuhan saya tentu saja. Terlebih khusus ilmu tanah ini merupakan salah satu jurusan yang saya minati juga dari saya masuk, karena menurut saya mempelajari tanah dengan sama sekali kayak gak berekspektasi gitu. Ternyata tanah itu mempunyai fungsi yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita sebagai penopang kehidupan, terus sebagai penyedia nutrisi ternyata untuk kehidupan tanaman. Jadi selama ini tentu saja banyak sekali ilmu baru, banyak sekali hal baru, dan cukup baik juga untuk dosen-dosen yang mengajar ke saya, dan banyak sekali sih wawasan yang didapati ketika kita belajar di ilmu tanah. Mungkin segitu. Oke. Nah, Jangan lupa, saya jadi teringat, menjadi mahasiswa di prodi ilmu tanah itu sangat banyak beasiswanya loh. oh iya. Jadi tahun ini dan tahun lalu ada mahasiswa yang menerima beasiswa BI dari Bank Indonesia. Kemudian ada beasiswa Jarum, ada beasiswa KIP. Jadi kalau saya hitung sebagai prodi, jumlah mahasiswa ilmu tanah yang menerima KIP kuliah itu ada 25% dari total mahasiswa. Jadi setiap angkatan kita ada sekitar 10% yang mendapatkan beasiswa. Jadi ada beasiswa Jarum, beasiswa BI, beasiswa Bank BRI, beasiswa BCA, dan kalau Anda mau berprestasi selalu banyak hadiah buat Anda. Itu di prodi ilmu tanah. Oke, luar biasa. Jadi ini sangat terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung, mungkin masih bingung nih kira-kira mau masuk di mana. Nah, ilmu tanah ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa jadi pertimbangan serius ya untuk teman-teman, karena sudah diwadahi kurikulum yang sangat baik, juga dosen-dosennya berkompeten, bukan hanya gelar magister, dokter, bahkan ada profesor juga. Juga ada himpunan yang mewadahi teman-teman untuk meningkatkan soft skill teman-teman. Nah, mungkin dari ketua jurusan bisa ada ajakan nih untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mendaftar. Oke, buat adik-adik calon mahasiswa jangan ragu datang ke jurusan tanah, program studi ilmu tanah, karena banyak hal yang dipelajari. Jangan takut dosennya, karena ketua jurusan dan sekretaris itu mewakili orang tua kalian di kampus. Jadi jangan takut. Kalau ada masalah dengan dosen, biasa lapor ke Kajur. Kalau ada masalah dengan Kaprodi, Kajur akan jadi penengah buat kalian. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mener Joko, Mener Yani, Cik Meldi, juga Steve. Mungkin untuk menutup podcast kita pada siang hari ini, mungkin ada jargon yang bisa membakar semangat kita supaya teman-teman lagi bisa lebih tertarik nih untuk join di program studi ilmu tanah. Dipersilakan. Mungkin ini jargon kebanggaan ya kami dari seluruh mahasiswa ilmu tanah Indonesia. Jadi jargonnya itu ketika saya bilang FIFA, teman-teman itu jawab soil. Terus ketika saya bilang soil, teman-teman itu jawab solid. Ketika saya bilang terakhir yaitu FIFA soil, teman-teman jawab soil solid. Jadi mungkin bisa mulai Kak? Iya, boleh.
Salam satu hati, satu jiwa, satu ilmu tanah. Viva Soil. 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 Viva Soil. Soil. Oke. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk program studi ilmu tanah. Terima kasih lagi untuk Mener dan Cik juga Steve. Terima kasih Mbak Rani. Ya. Oke, untuk teman-teman yang mau bergabung di Fakultas Pertanian, khususnya di program studi ilmu tanah, bisa langsung mendaftar di beberapa jalur yang ada. Mungkin ada SNBT, terus juga nanti ada jalur mandiri atau Tumoto dari Unsrat. Mungkin bisa dicek lagi informasinya di website Faperta atau bahkan website-website yang sudah ada listnya ya, jadwalnya. Oke, terima kasih. Saya Rani pamit undur diri siang hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Mari join Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi yang mempunyai visi untuk semakin unggul, inovatif, bermakna, dan berkelas internasional. Selamat, sukses buat kita.